Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5 STMI kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Tema kita kali ini adalah tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Adapun pada pertemuan ini kita memasuki pembelajaran 5. Sebagaimana biasanya, sebelum pembelajaran kita mulai, siapkan dulu 1 buku siswa tema 9. Bisa kamu buka halaman 35 sampai halaman 43. Bagi yang tidak memiliki buku siswa, boleh menggunakan buku tulis biasa. 3. Siapkan alat tulis, apakah itu pulpen, pensil, penggaris, penghapus, dan lain sebagainya untuk mengerjakan tugas. Dan jangan lupa senantiasa kita awali kegiatan dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah dari video ini, sehingga warnanya berubah menjadi abu-abu dan tulisannya menjadi disubscribe. Jangan lupa pula like, comment, and share. Baiklah, kini kita masuk pada sesi pembelajaran, yaitu pembelajaran 5. Coba kita amati gambar yang ada ini. Ini adalah suasana ketika Lani dan keluarganya berkeliling kota. Coba kita baca teks di sebelah kanan. Suatu hari, keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Berikut isi selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani. Nah, inilah iklan yang diterima oleh Lani dan keluarganya di dalam mobil. Mari kita lakukan pengamatan pada iklan tersebut. Inilah iklannya. Ternyata iklannya adalah iklan penjualan emas dari toko emas Subur. Perhatikan gambarnya dan tulisan-tulisan yang ada di halaman iklan ini. Kemudian kita perhatikan 1. Apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas lengkap? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut.
Ini ya, kolomnya diisi dengan kelengkapan unsur-unsur pada iklan. Apakah sudah lengkap, apa belum? Tentunya pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah tahu unsur-unsur iklan itu apa saja. Nah, itulah yang kamu tuliskan berdasarkan pengetahuan kamu tentang unsur-unsur iklan yang sudah dipelajari pada pembelajaran terdahulu. Yang kedua, apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas lengkap? Tulislah pendapatmu pada kolom berikut ini. Nah, ternyata pertanyaannya sama ya. Ya. Nah, kalau lengkap, coba sebutkan apa saja. Ya, misalnya gambar produknya ada enggak, penjualnya ada enggak, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Masih tentang iklan, kita baca teks tentang iklan berikut ini. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan pada gambar di atas menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah kamu, emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Mari mengidentifikasikan sifat campuran pada zat. Mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Langkah kerja 1, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah.
2. Buatlah campuran sesuai tabel berikut. Lalu catat hasil pengamatanmu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Nah, ini tabel yang dimaksud. Nah, kita butuh 7 buah gelas. Gelas 1, gelas 2, 3, 4, 5, 6, sampai gelas 7. Nah, masing-masing gelas kita isi dengan campuran antara 2 zat tunggal. Gelas 1 diisi dengan air dan gula. Apa dampaknya pencampuran air dan gula itu? Apakah tercampur sempurna? Kalau tercampur sempurna, maka di kolom ini diberi tanda centang. Tapi kalau tidak tercampur sempurna, maka pada kolom ini juga dibiarkan saja. Kemudian yang dicentang adalah kolom yang keempat, yang paling kanan, yaitu tidak tercampur sempurna. Nah, ini jadi kalau campuran air dan gula itu tercampur sempurna, maka dicentang pada kolom 3. Sedangkan kalau tercampurnya tidak sempurna, maka yang dicentang adalah kolom 4. Gelas 2 diberi campuran antara air dan minyak. Apa hasil pencampurannya? Apakah sempurna atau tidak sempurna? Silakan dicentang pada kolom yang sesuai. Gelas 3 diisi dengan air dan pasir. Gelas 4 diisi air dan pewarna makanan. Gelas 5 minyak dan pasir. Gelas 6 minyak dan pewarna makanan. Dan yang terakhir, kelas 7 adalah minyak dan gula. Nah, kemudian hasil pencampurannya itu kita identifikasi apakah tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna. Apabila tercampur sempurna, maka yang dicentang adalah kolom yang ketiga, yaitu kolom yang merupakan pencampuran sempurna. Dan kalau tidak tercampur sempurna, maka dicentang kolom 4. Nah, itulah cara pengisian tabel ini. Mudah bukan? Ya, tentu kalian pasti bisa untuk melakukannya. Silakan kamu bisa langsung centang pada buku siswa. Karena kolom ini, tabel ini sudah ada di halaman 37 buku siswa. Nah, setelah kamu selesai mengidentifikasi, pastinya kamu bisa menjawab pertanyaan di halaman 38 ini. Apa pertanyaannya? Yang pertama, A. Campuran manakah yang tercampur sempurna? Nah, di antara 7 gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan pencampurannya atau zat yang dicampurkan ke dalamnya, itu mana yang sempurna? Maksudnya yang tercampurnya sempurna sehingga membentuk zat yang sulit dibedakan. Nah, gelas berapa saja yang tercampur sempurna? Kemudian nama dari zatnya yang ada di dalam gelas nomor 1 misalnya apa? Ya. Air dan gula apakah tercampur dengan sempurna atau tidak? Nah,
kamu sebutkan semua gelas yang di dalamnya menghasilkan campuran yang sempurna. Kemudian yang kedua atau yang B, campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Dari 7 gelas tadi, ada yang tercampur sempurna. Yang tercampur sempurna kamu masukkan pada kolom di bawah pertanyaan A. Kemudian yang tidak sempurna dijawab atau dimasukkan atau dikelompokkan pada jawaban dari pertanyaan B. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Nah, semua ini kamu bisa isikan di halaman 38. Selanjutnya, apabila sudah selesai, maka kita lakukan sesi berikutnya, yaitu sesi percobaan. Ayo mencoba. Pernahkah kamu melihat penjual jamu mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Pencampuran antara air, serbuk kunyit, dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Apakah campuran itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Ayo lakukan percobaan berikut. Tuliskan hasil percobaanmu di buku latihanmu. Setelah itu, laporkan hasilnya kepada ibu atau bapak gurumu. Nah, ini kita lihat ada 3 gelas ya, yang berisi air. Nah, nanti kita lakukan. Oh maaf, ini hanya ada 1 gelas. 1 gelas, tapi langkah kerjanya yang pertama kita sediakan gelas diisi air, kemudian ada serbuk asam dan serbuk kunyit dan serbuk asam. Langkah kedua, masukkan serbuk asam dan serbuk kunyit. Kemudian langkah ketiga diaduk. Nah, nanti hasilnya apakah tercampur sempurna atau tidak, silakan dibuktikan melalui percobaan yang kamu lakukan. Oke, ngomong-ngomong soal jamu, kita punya sebuah lagu tentang jamu. Ini dia lagunya. Ya, kita tampilkan not angka, not balok, dan syairnya. Judul lagunya adalah Suwe Ora Jamu. Lagu ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Ciptaan R.C. Harjo Subroto dengan nada dasar D sama dengan Do, biramanya 4/4, dan temponya moderato. Lagunya kalau kita nyanyikan kurang lebih seperti ini. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe kula. Ya, itulah lagunya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui tangga nada diatonis mayor dan minor. Sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro.
Urutan tangga nada pelok yaitu do, mi, fa, sol, si. Urutan tangga nada selendro yaitu do, re, mi, sol, la. Nah, baiklah kita praktekkan saja dengan sama-sama menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Lagunya saya ambilkan dari sebuah channel YouTube untuk keperluan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini dia lagunya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Solid Kids. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, komen dan like video ini juga. Terima kasih. Kita nikmati sebuah lagu lagi, lagu daerah dari Jawa Tengah. Konon lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid. Judulnya Lir Ilir.
Ini menggunakan nada dasar C sama dengan Do dengan birama 2/4 dan temponya andante. Nah, baiklah, kita nikmati saja lagu ini. Kamu bisa menyanyikannya dengan teman-teman kamu. Ya, langsung saja kita nikmati lagunya. Ini dia lagunya. Sama saya ambilkan dari channel YouTube juga ya. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Ya, itulah lagunya. Halo teman-teman. Dari channel Subscribe Dongeng tombol Kita. merah di bawah ini ya. Silakan Like kamu dan share kalau ingin juga di media menikmati sosial lagunya teman-teman. lebih banyak lagi. Dan satu lagi, isi Boleh komentar, di-subscribe usulan channel atau saran tersebut. juga ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan setelah menikmati dua buah lagu yang menggunakan tanggal nada pentatonis.
Setelah kamu menikmati kedua lagu tadi, baik Suwe Ora Jamu ataupun Lir Ilir, maka tentu ada perasaan tersendiri yang ada di hati kamu. Nah, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu tersebut? Nada apa saja yang digunakan? Nah, silakan kamu tuliskan perasaan kamu pada kolom yang ada di halaman 41 buku siswa. Kemudian yang kedua, perasaan kamu juga ditulis setelah menyanyikan lagu Lir Ilir. Nada apa yang terdapat pada lagu Lir Ilir? Nah, untuk mengetahui nadanya, kamu bisa melihat not baloknya. Ya, baik lagu Suwe Ora Jamu maupun Lir Ilir itu sudah ditampilkan not baloknya. Kalau kamu melihat di buku siswa, tentunya not balok itu dan juga not angkanya akan bisa kamu amati dengan baik karena jelas. Ya. Nah, sekarang setelah kamu selesai menuliskan perasaan kamu, maka kita sampai pada sesi pengamatan berikutnya. Nah, kali ini yang kamu amati adalah lagu tadi. Ya. Nyanyikan kembali lagu Lir Ilir dan Suwe Ora Jamu. Kemudian identifikasi, ya, diidentifikasi. Identifikasi itu apa? Ya, dikenali ya, semuanya yang ada di lagu itu kita kenali satu demi satu ya. Identifikasilah tangga nada masing-masing lagu tersebut. Satu, nah ini kolomnya ada dua ya. Kolom yang atas untuk lagu Suwe Ora Jamu. Nah, judulnya lagunya apa? Wah, tadi sudah saya sebutkan ya. Kamu bisa pasti menjawabnya. Judul lagu apa? Jenis tangga nadanya apa? Kemudian kamu jelaskan ya tangga nadanya, jenis lagunya dan seterusnya. Ya sesuai dengan pemahaman kamu saja. Kalau masih kurang jelas, tentunya kamu bisa bertanya pada bapak atau ibu guru kamu. Kemudian kolom yang kedua digunakan untuk menuliskan jawaban lagu yang kedua. Judul lagunya apa, jenis tangga nadanya apa, penjelasannya bagaimana menurut kamu. Nah, itulah yang harus kalian lakukan, yang harus kamu lakukan pada sesi pengamatan. Nah, kemudian kamu punya satu tugas lagi, dengarkan lagu-lagu pentatonik lainnya selain dua lagu itu. Kemudian tuliskan judul lagu yang telah kamu dengarkan, jenis tangga nadanya, dan berikan penjelasan mengenai lagunya. Jadi kamu cari lagu yang menggunakan tangga nada pentatonik selain lagu Suwe Ora Jamu dan lagu Lir Ilir. Nah, kamu cari di mana? Terserah, bisa kamu browsing di internet atau mungkin menggunakan media yang lain seperti mendengarkan radio atau mungkin membeli CD-nya ya dalam bentuk disket misalnya. Nah, yang penting kamu bisa menyanyikan atau mendapatkan lagu itu untuk kamu nyanyikan dan identifikasi
apa judul lagunya, jenis tangga nadanya, dan juga kamu jelaskan bagaimana. Nah, kolom ini ya, kolom untuk menulis jawaban kamu ada di halaman 42. Oke. Setelah itu selesai, maka kamu renungkan. Apa yang kamu renungkan? Ya, tentunya adalah pembelajaran pada pertemuan ini. Apa manfaatnya bagi kalian ya? Apa manfaat dari pembelajaran yang baru saja kamu ikuti? Nah, tulis hasil perenungan kamu di kolom ini, masih di halaman 42 buku siswa. Nah, setelah ini selesai, bagaimana? Tentu seperti biasa, kamu akan diberi tugas pekerjaan rumah, yaitu memilih lagu yang isinya mengenai benda-benda di sekitarmu. Kali ini kamu bekerja sama dengan ayah, bunda, kakak, dan atau orang lain yang lebih dewasa, yang lebih tahu dan bisa diminta bantuannya oleh kamu. Ya. Jadi tugas kamu adalah memilih lagu yang isinya mengenai benda-benda di sekitarmu. Kemudian dinyanyikan lagu yang telah dipilih. Dan sebagai bukti fisiknya, kamu juga diminta untuk menuliskan syair lagu yang kamu pilih itu. Nah, ditulisnya di mana? Tentu di kolom yang sudah ada di buku siswa. Nah, kalau kamu memakai buku tulis, ya tulis saja di buku tulis. Nah, tugas ini kemudian kamu serahkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di hari berikutnya. Oke, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini, di mana kita mempelajari tema 9, subtema 1, dan masuk pada pembelajaran 5. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, kamu pastinya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya, sehingga kamu mendapatkan hal-hal yang positif dari pembelajaran ini. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memberi manfaat bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.